Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktu untuk menyimak materi perkuliahan di minggu ke-7 pada mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Sesuai dengan kontrak kuliah bahwa di minggu ke-7 bahan kajian kita yaitu terkait promosi kesehatan melalui perubahan sosial dan lingkungan. Oke, kita masuk ke materi. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari terkait bagaimana promosi kesehatan terkait perubahan sosial dan lingkungan? Ya, dari slide ini kita bisa menjelaskan ya bahwa perilaku sehat itu dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial individu. Ya, salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, salah satunya dengan memfokuskan pada upaya-upaya terkait perubahan struktur lingkungan dan sosial. Nah, untuk mengubah pada tingkat komunitas, ya, maka harus kita kenali lebih dahulu pengaruh lingkungan tersebut pada kehidupan manusia yang ada di lingkungan setempat atau lingkungan tersebut. Upaya promosi kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan hubungan yang dinamis antara individu dan keluarga, tentunya dalam konteks perubahan sosial dan lingkungan. Nah, dalam rangka untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal pada masyarakat Indonesia, maka perlu dilakukan sebuah usaha, ya. Di antaranya dengan membuat kebijakan, baik itu kebijakan kesehatan maupun kebijakan sosial. Namun kebijakan sosial dan kebijakan kesehatan seringkali kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil dalam menangani masalah yang ada di komunitas seperti kemiskinan, ya, kemudian penyalahgunaan termasuk penyalahgunaan obat, ya, violence atau kekerasan, ya, kemudian jobless atau pengangguran, terus masalah-masalah yang ada di lingkungan seperti pencemaran lingkungan, polusi, baik itu polusi udara, polusi lingkungan, ya. Kemudian terkait masalah-masalah kesenjangan pelayanan kesehatan. Itu masih banyak terjadi di Indonesia. Nah, upaya individu dan keluarga untuk hidup sehat juga sering tidak efektif karena terdapat ketidakcocokan antara masalah yang ada di lingkungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu kebijakan kesehatan tadi dan kebijakan sosial. Nah, beberapa strategi promosi kesehatan sebelumnya hanya difokuskan pada perubahan perilaku individu, ya, dan itu kurang berhasil tanpa adanya upaya yang berkelanjutan atau simultan dalam mengubah lingkungan dan sosial melalui perubahan perilaku secara kolektif di komunitas. Oleh karenanya, diperlukan berbagai upaya promosi kesehatan dengan memperhatikan perubahan sosial dan lingkungan di samping perubahan perilaku individu untuk mencapai kesehatan yang optimal, ya. Berikutnya, kesehatan sebagai tujuan sosial. Jadi kebutuhan kesehatan dapat diartikan sebagai tujuan sosial seperti pada tujuan individu.
kesehatan sosial, komunitas, keluarga, serta kesehatan individu adalah terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, kesehatan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor ya, dari faktor sosial, faktor budaya, ekonomi, dan kebijakan, seperti faktor biologis dan psikologis. Nah, itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status kesehatan. Nah, upaya promosi kesehatan meliputi bekerja dengan sasaran komunitas atau dengan komunitas untuk meningkatkan kondisi yang berkontribusi pada penurunan kesehatan. Seperti contohnya masalah-masalah pada perumahan ya terkait sanitasi, kemudian sumber air yang tidak aman ya bila mana air tersebut digunakan untuk rumah tangga ya, untuk mandi, untuk minum ya, untuk masak dan lain sebagainya. Kemudian masalah terkait kekurangan nutrisi atau hambatan persediaan pangan ya. Kemudian keracunan terkait bahan kimia, rendahnya fasilitas rekreasi dan lain sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang ada di komunitas. Nah, selain itu masalah utama ya selain kesehatan adalah masalah ekonomi. Kita tahu bahwa level ekonomi di Indonesia ya itu sangat jomplang gitu ya, antara si kaya dan si miskin terjadi banyak kesenjangan. Semua isu tersebut secara langsung berdampak pada kesehatan ya. Jadi dukungan sosial itu berhubungan dengan kesehatan. Oleh karena itu perlu strategi berupa perubahan perilaku ya, khususnya pada level komunitas, serta support dari kebijakan ya. Jadi kebijakan itu sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di komunitas. Berikutnya, integrasi teori kesehatan sebagai tujuan sosial. Ya, kesehatan sebagai tujuan sosial memerlukan integrasi teori-teori, meliputi teori perubahan sosial, teori perubahan perilaku, ya, kemudian teori perubahan keluarga. Di mana pada teori perubahan sosial ada beberapa teori ya, ada critical social theory, ecological framework, community organization, ya, pemberdayaan komunitas dan lain sebagainya. Kemudian pada teori perubahan perilaku ada banyak macamnya ya. Di sini ada sosial kognitif ya, ada cognitive evolution theory, dan ada teori of reason action. Kemudian yang terakhir adalah teori perubahan keluarga, di mana ada family stress theory, family development theory, family system theory. Nah, ketiga teori ini saling berhubungan dan saling melengkapi ya. Bila mana kita sebagai perawat hanya berpikir dalam terminologi hubungan one to one ya, maka keberhasilan dari sebuah intervensi itu sangat minimal atau sangat terbatas ya. Jadi faktor sosial itu sangat menentukan ya, atau sebagai penentu dan merupakan indikator dari outcome sebuah intervensi begitu. Berikutnya, pendekatan pada level individu akan sukses pada pasien dengan penyakit kronis, sehingga perubahan perilaku lebih sukses ketika konteks sosial dan tindakan individu sebagai targetnya. Sebagai contohnya, jika ada masalah atau ya masalah perilaku merokok, ya maka dibuat program stop merokok
di mana program stop merokok tersebut tidak hanya pada individu yang merokok sebagai targetnya. Kondisi sosial yang mendukung terjadinya kebiasaan merokok seperti iklan, kemudian penjualan rokok, terus pengaruh pabrik rokok pada sektor-sektor tertentu di masyarakat, serta peran kebijakan publik pada perubahan perilaku merokok. Nah, intervensi kebijakan publik tentang rokok akan berhasil dalam merubah perilaku merokok dengan adanya undang-undang misalkan tentang pengurangan terpaparnya rokok di fasilitas-fasilitas umum, ya, dengan membuat fasilitas untuk merokok khusus, ya. Kemudian peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pabrik-pabrik rokok, ya, atau cukai, ya, cukai rokok, dan peningkatan harga pasaran rokok, ya. Kemudian kebijakan lain ada batasan pada usia, ya. Jadi usia untuk merokok itu diatur dalam undang-undang. Kemudian iklan-iklan, ya. Jadi iklan-iklan baik itu iklan yang ada di media elektronik maupun media cetak, ya, itu diatur dalam undang-undang. Berikutnya masih terkait kesehatan sebagai tujuan sosial, ya. Jadi makna dari kesehatan sebagai tujuan sosial itu memerlukan elemen atau orang-orang di dalam komunitas yang memiliki visi atau pemahaman yang sama, ya, dalam proses berubah, meliputi aspek sosial tadi, ya, kemudian kebijakan serta perkembangan ekonomi. Untuk community model mengutamakan kekuatan komunitas serta peran komunitas dalam membuat suatu perubahan. Nah, konsep utama dalam community building model ini meliputi partisipasi, kemudian empowerment atau pemberdayaan, kemudian critical consciousness, ya, di mana critical consciousness ini adalah kesadaran kritis. Jadi masyarakat atau komunitas tahu dari mana masalah itu berasal, ya. Kemudian kompetensi komunitas serta seleksi isu, ya. Nah, di sini eh, komunitas harus memiliki kompetensi, ya, di mana kompetensi pada komunitas itu mereka harus dapat mengidentifikasi masalah serta kebutuhan mereka, ya. Kemudian mereka juga harus bisa menetapkan tujuan serta prioritas masalah, ya. Setelah ditetapkan tujuan dan prioritas, maka akan dilaksanakan penyusunan rencana, ya, yang lalu dilaksanakan secara bersama-sama atas keputusan yang telah diambil bersama-sama tadi. Nah, untuk kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan secara kolaborasi, ya. Jadi kolaborasi antar anggota komunitas, kemudian berkolaborasi dengan pihak eksternal, baik itu dengan petugas kesehatan maupun dengan pihak yang lain. Nah, di sini peran perawat eh, bisa membantu dalam pengembangan kompetensi komunitas, ya, dengan melakukan identifikasi leader yang ada di komunitas, ya. Jadi kepemimpinan itu penting dalam pengembangan kompetensi komunitas. Jadi pemimpin sangat diperlukan untuk melakukan stimulasi masyarakat dalam identifikasi masalah serta mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, di dalam komunitas, pemimpin komunitas itu bertindak sebagai fasilitator, ya, untuk memberdayakan, untuk membangun kelompok yang efektif begitu. Nah, tadi sudah kita bahas terkait community model. Ya, kita masuk ke ekologi model, di mana ekologi model ini
pertimbangannya berhubungan dengan individu dan lingkungan, ya. Serta ekologi model ini menjelaskan bagaimana lingkungan akan berdampak terhadap perilaku individu maupun masyarakat. Pada ekologi model ini fokus pada perubahan dalam konteks lingkungan, meliputi pengaturan perubahan untuk mendukung perilaku sehat. Pada ekologi model ini juga ada sosial ecological model, ya, yang fokusnya pada konteks sosial untuk menghasilkan perubahan sosial dalam skala yang lebih besar. Ya, perubahan sosial akan membawa perubahan pada struktur di komunitas. Selain itu, perubahan sosial berfokus pada kekuatan komunitas dan bagaimana kekuatan tersebut akan dapat digunakan untuk kebermanfaatan, ya, untuk mengembangkan kompetensi yang ada di komunitas. Nah, evaluasi dari pendekatan perubahan sosial ini adalah adanya hasil berupa aturan, ya, atau legislasi, ya, kemudian perubahan pengaturan serta pengorganisasian peningkatan kesehatan seperti adanya area yang aman untuk bermain anak-anak, kemudian adanya aturan-aturan untuk tidak merokok di tempat umum dan aturan-aturan yang lain yang berlaku di masyarakat yang harus dipatuhi bersama begitu. Berikutnya perspektif dalam perubahan sosial, ya, di mana dalam perubahan sosial ini ada dua perspektif, ya, yaitu fungsional dan konflik. Di mana perubahan sosial fungsional ini melihat perubahan sebagai suatu proses, ya. Jadi suatu proses di dalam komunitas dan didasarkan pada eh, konsensus atau ketetapan atau kesepakatan yang ada di komunitas. Kemudian perubahan secara konflik, ya, itu terjadi bila mana ada anggota baru di dalam komunitas sehingga perlu sosial kontrol, ya, atau kontrol sosial yang mengontrol terjadinya perubahan norma-norma di komunitas. Nah, dua pendekatan ini terlihat berlawanan atau kontras, ya, sehingga perlu sebuah eh, pengkajian yang lebih mendalam lagi, ya, atau penelitian untuk melihat pengaruh terkait lingkungan pada perilaku dan evaluasi intervensi pada target dalam konteks sosial. Selanjutnya, perbandingan model perubahan sosial dan kontrol sosial. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaan dua model perubahan ini, ya, model perubahan sosial dan kontrol sosial, ya. Jadi sebagai kesimpulannya, ketika kesehatan dipertimbangkan sebagai tujuan sosial, ya, seperti pada tujuan individu, maka diperlukan promosi kesehatan, ya, atau pendidikan kesehatan yang berfokus pada komunitas. Jadi individu dapat berperan dengan perilaku mereka sendiri, ya, namun pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik dan lebih luas, ya, sehingga keputusan prioritas dan strategi perubahan sosial yang diperlukan kontrol dari berbagai masalah kehidupan komunitas yang kompleks tadi, ya, dapat dibuat secara bersama-sama dengan anggota komunitas. Nah, strategi ini akan menjamin keberhasilan suatu program, ya. Jadi program akan sesuai dan relevan begitu, ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, serta kegiatan ini nanti akan mendorong keberhasilan program intervensi dan implementasi. Selanjutnya, promosi kesehatan melalui kebijakan publik, ya. Jadi kebijakan kesehatan ini merupakan penggerak utama, ya, atau motor utama dalam meningkatkan status kesehatan yang ada di komunitas melalui upaya-upaya advokasi begitu. Ya, jadi faktor personal, faktor sosial, faktor politik itu sangat berpengaruh dalam pengembangan dan pelaksanaan dari sebuah
kebijakan kesehatan. Sebagai contoh, pada tingkat individu atau tingkat personal, ya, sentimen publik pada perokok, ya, atau stigma masyarakat pada perokok itu dipengaruhi oleh kebijakan yang mengatur pembatasan merokok di tempat-tempat umum. Kemudian kebijakan kesehatan biasanya terjadi pada level nasional dan internasional, ya, tapi kebijakan lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah akan mempercepat perubahan yang ada di komunitas. Nah, selanjutnya pemerintah pusat dapat menindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih luas, ya, untuk kepentingan promosi kesehatan. Nah, dalam membuat kebijakan kesehatan dimulai dengan adanya kepentingan dari masyarakat atau stakeholder, ya, didasarkan pada eh, survei atau informasi, baik survei atau informasi ilmiah maupun non ilmiah. Nah, strategi untuk membuat kebijakan kesehatan itu bisa dengan komunikasi dengan stakeholder, ya, kemudian menggunakan rencana pemasaran, serta membangun koalisi. Nah, dalam membuat kebijakan seringkali diawali dengan situasi eh, yang ruwet begitu, ya, akibat pengaruh sosial, sehingga diperlukan sinergitas atau kompromi dalam pengambilan keputusan, ya. Kemudian melalui perubahan sikap dan persuasi. Nah, sedangkan informasi ilmiah ini bisa digunakan pada tahap awal pembuatan kebijakan dengan mengembangkan identifikasi masalah dan solusi, meliputi perhitungan dana, kemudian pertimbangan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kedua tipe informasi ini sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembuatan kebijakan kesehatan. Nah, berikutnya adalah model dan langkah-langkah dalam membuat kebijakan. Dalam hal ini, contoh yang kita sampaikan dalam membuat kebijakan kota, ya, kota dan komunitas sehat. Dalam kebijakan ini ada 10 tahapan, ya, atau 10 langkah yang digunakan. Ya, yang pertama agenda setting atau identifikasi masalah kesehatan yang ada di komunitas. Nah, selain melakukan identifikasi masalah, ya, juga perlu diidentifikasi aset atau sumber pendukung yang dimiliki oleh komunitas. Kemudian langkah yang kedua adalah seleksi isu atau issue filtration, ya, seleksi isu permasalahan yang terjadi dengan membuat analisa yang mendalam, ya. Jadi pengkajian yang mendalam terhadap definisi dan karakteristik dari permasalahan yang ada di komunitas. Kemudian step yang ketiga yaitu mendefinisikan, ya, atau issue definition. Jadi mendefinisikan masalah dengan terminologi, ya, yang terukur meliputi faktor ekonomi maupun faktor sosial. Langkah yang keempat yaitu problem forecasting, yaitu melakukan proyeksi terkait pengembangan masalah dalam skala yang lebih luas begitu, ya. Langkah yang selanjutnya melakukan setting objektif dan prioritas, ya, yaitu mengembangkan hasil, ya, pengembangan hasil yang diharapkan dan indikator outcome dari proses masalah yang telah ditentukan. Kemudian membuat option analysis, ya, jadi eksplorasi terkait strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian policy adoption, jadi melakukan diskusi dan membuat keputusan dengan pengambil keputusan atau decision maker, ya. Kemudian langkah berikutnya policy implementation, monitoring and control, ya. Jadi dilaksanakan kebijakan tersebut dalam prakteknya, ya. Selanjutnya melakukan evaluasi dan review, jadi dilakukan pengkajian
ya. Sejauh mana keberhasilan atau kesuksesan dari kebijakan yang telah dibuat atau dilaksanakan sesuai dengan goal atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, policy maintenance and termination. Ya, jadi proses pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut dilaksanakan lagi ya, atau dilanjutkan ya, atau dihentikan atau bahkan diganti ya. Jadi tergantung dampak kebijakan tersebut terhadap kesehatan dari komunitas. Nah, berikutnya promosi kesehatan melalui kontrol lingkungan. Ya, kalau kita lihat gambar ini ada banyak masalah ya, terutama masalah lingkungan ya, masalah lingkungan pada suatu komunitas. Jadi kualitas lingkungan ya, khususnya lingkungan fisik dari masyarakat itu merupakan bagian yang penting dalam menentukan status kesehatan. Dulu upaya pengendalian faktor lingkungan fisik eksternal menjadi bagian utama dari upaya mencegah atau menghindarkan dari keadaan sakit. Namun sekarang upaya tersebut menjadi upaya peningkatan kualitas kesehatan di lingkungan. Ya, jadi tidak hanya mencegah bahaya dari lingkungan eksternal, tapi juga upaya meningkatkan secara aktif lingkungan sehat dengan promosi untuk peningkatan kesehatan. Selanjutnya, bagaimana aplikasi terkait promosi perubahan sosial ya dan lingkungan. Bahwa promosi kesehatan yang komprehensif itu membutuhkan suatu kerjasama atau kolaborasi antara petugas kesehatan yang profesional ya, dalam hal ini adalah termasuk perawat, kemudian kerjasama dengan instansi atau institusi kesehatan, dengan pembuat kebijakan baik pada level daerah maupun level pusat. Kemudian perawat membantu membangun kesehatan komunitas dengan melakukan implementasi intervensi yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan komunitas. Kemudian keterampilan melakukan pengkajian merupakan hal yang penting ya, jadi harus dikuasai oleh perawat untuk melakukan pengkajian komunitas dalam hal mengidentifikasi sumber-sumber yang ada di masyarakat, kemudian masalah-masalah di komunitas, serta peluang sebelum memprioritaskan dan merencanakan suatu tindakan. Berikutnya, dalam mengembangkan komunitas, perawat dapat melakukan strategi ya dengan memberikan pelatihan-pelatihan pada anggota komunitas ya terkait leadership mungkin ya. Jadi tadi disampaikan bahwa dalam suatu komunitas itu perlu atau harus mempunyai leader atau pemimpin yang mana pemimpin tersebut menjadi eh, fasilitator ya untuk proses perubahan. Nah, dari beberapa uraian tadi dapat kita ambil simpulan bahwa kebijakan publik ya, kemudian lingkungan baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan fisik itu sangat berdampak pada status kesehatan, baik itu status kesehatan individu, keluarga maupun kesehatan komunitas. Nah, dalam merubah perilaku tanpa adanya perubahan lingkungan, maka akan dapat mengakibatkan kegagalan ya dalam upaya promosi kesehatan. Sehingga perlu pendekatan yang seimbang untuk mencegah dan melakukan promosi yang membutuhkan perhatian ya salah satunya terhadap kualitas lingkungan fisik dan sosial, kemudian terhadap kesenjangan upaya promosi kesehatan ya, kemudian terhadap perubahan dalam kebijakan yang ada. Nah, untuk memperdalam bahasan tadi, teman-teman juga bisa mempelajari ya dari sumber-sumber yang ada, khususnya dari sumber-sumber utama dari
Bender, dari Anderson Varlan, dan dari Ervin ini. Ya, coba nanti dibuka dan dilihat apa yang ada di dalam referensi-referensi tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa menjadikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Pesan saya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ya. Eh, Gunakan waktu sebaik mungkin, ya, karena minggu depan teman-teman sudah UTS, ya. Jadi nanti saat UTS agar bisa maksimal hasilnya begitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.